Halo guys, ini channel YouTube official. Instagram masih belum punya officialnya. Mungkin channel ini isinya mungkin kosakata yang tepat brain dump, otak digasrukkan. Mencoba menjelaskan beberapa konsep yang dari sudut pandang yang saya pahami. Entah berguna entah tidak, ya semoga berguna. Entah benar entah salah, ya semoga cukup benar untuk bisa bermanfaat. Uh, Kalau jelasin pakai mulut, terkenal mulut saya nggak baik. Maksud nggak baik itu nggak pinter untuk menjelaskan sesuatu. Makanya di video ini dikasih bantuan gambar lah, pemetaan. Itu nah utekku gambarnya seperti itu, gambar-gambarnya. Makanya hari ini kita mulai, ini episode pertama, ini kita coba bahas sesuatu pakai pemetaan, pakai gambar. Belum gambar sistem dinamik ya, ini gambar itu aja, koneksi aja. Hari ini kita ngomong tentang jagat gede, jagat cilik, jagat sedang. Mungkin konsep yang sering kita dengar ya, bukan konsep kosakata yang sering kita dengar, sains, agama dan seterusnya, dan silang sengkarutnya. Ini dan saya selalu bilang ngapain sih ribut di dua area itu, karena di kepala saya gambarnya tuh kayak gini nih, dan mungkin kalau langsung diliatin gini mungkin mumet. Makanya kita walk through, kita satu-satu garisnya, gambarnya gimana, artinya gimana ini gambarnya. Oke, kita mulai dari jagat gede dulu. Apa sih jagat gede? Jagat gede, total dunia, ada yang menyebut sebagai kesadaran total. Itu sesuatu yang kita di dalamnya, sesuatu yang bisa kita lihat dan tidak bisa kita lihat. Pokoknya totalitas lah ini. Kalau ngomong semua harusnya artinya ini, semua totalitas, wes kabeh yang kita wes bola, tan keno kino yang ngopo, semua totalitasnya. Nah, tapi kita juga perlu membreakdownnya sedikit untuk agar bisa ada jalan untuk memahaminya. Makanya di sini dibagi dua. Menjadi total dunia itu dibagi menjadi finite, yang artinya terbatas, yang bisa kita lihat, dan infinite, yang tak terbatas. Gitu aja. Ada kedua konsep, finite, infinite. Konsep finite adalah konsep yang terbatas, infinite adalah yang tak terbatas. Karena total dunia mengandung dua komponen itu, yang terbatas dan yang tak terbatas. Tapi gimana garisnya? Yang terbatas itu yang gimana? Oke, kita ambil satu konsep dulu aja. Yang terbatas itu yang bisa mudah ditangkap langsung oleh indera, yang kita alami sehari-hari ini, yang bisa didengar, dilihat, dirasakan, ya pokoknya yang ditangkap oleh indera itu. Nah, terus yang ditangkap oleh indera itu juga pecah menjadi dua. Pertama, atas sadar. Misalnya gini, kita lagi ngobrol di kafe, kita pasti dengan sadar mendengarkan lawan bicara nih. Apakah dia menolak ketika kau tembak, apakah dia cari alasan ketika kau tembak, apakah yo kok ini jomblo terus gitu. Tapi intinya bahwa kalau kita lagi ngobrol di kafe, kenapa saya ngomong kafe itu, karena ada dua yang sebenarnya masuk ke kuping, yang kita ajak ngomong langsung dan orang-orang di sekitar yang sedang ngomong. Kita mendengarkan tapi tidak menyimak, jadi informasi itu masuk ke bawah sadar ya. Jadi hal bisa dan mudah ditangkap langsung oleh indera, tapi masuk atas sadar dan masuk bawah sadar. Dan kadang-kadang yang di bawah sadar itu bocor ke ke atas sadar. Tiba-tiba ada yang lagi di meja sebelah nyebut nama mantanmu, langsung ke atas sadar, langsung kamu tertarik. Nah, ini bocor-bocor inilah yang jadi akar pengen tahu, pertanyaan-pertanyaan, keingintahuan. Apa tujuannya, ada gimana sih sebenarnya, dan seterusnya lah. Itu dari bawah sadar naik ke atas sadar. Nah, data itu kita sebut saja sebagai memori kompleks, karena masuk ke otak kita. Ada yang tidak kita sadari, ada yang tidak kita sadari, tapi masuk ke otak. Salah satunya misalnya gini, ada teori yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mungkin mimpi ngelihat orang yang belum pernah kita lihat. Masalahnya orang yang kita lihat itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa melihat. Nah, kan gitu. Pernah lihat aku ini. Saya pernah ngimpi si A, tapi saya nggak pernah ketemu ya si A. Kalau teori ini mengatakan bahwa sebenarnya kamu udah pernah lihat mukanya, entah sebrebetan, entah
lewatan, entah simpangan nggak sengaja, tapi memang nggak masuk atas sadar, masuknya ke bawah sadar. Nah, makanya data-data itu masuk kepada memori dan saya sebut sebagai memori kompleks, karena memang kompleks. Itu pun nggak cuma di kepala, kadang-kadang bisa tertrigger oleh bau, kadang-kadang oleh rasa. Jadi memori ada di badan juga, ada di hati juga. Dan pokoknya kompleks itu, gugusan memori tersebut. Oke, kita masuk ke infinite yang tak terbatas. Yang tidak terbatas gampangnya tidak bisa atau tidak mudah ditangkap langsung oleh indera. Nah, ini tidak mudah ngomongnya, contoh, karena kalau contohnya biasanya ya nggak mungkin nggak semua orang bisa nangkap. Misalnya ada ngomong, di sana ada genderuwo loh. Nah, itu tidak semua orang bisa nengok terus, iya ya, nggak gitu, karena tidak semua bisa ditangkap, tidak mudah ditangkap itu. Walaupun bawah sadar kita kemungkinan nangkap, tapi kan bawah sadar kita nggak menyadari, kita ngelihat tapi nggak ngerasa ngelihat. Dan orang-orang yang memang bisa menangkap hal-hal yang tidak mudah itu orang-orang tertentu lah, gampangnya gitulah. Ini jadi ya masuk ke lotre itu. Tapi begini juga, kalau Jawa ada konsep gini, ilmu itu kelakuannya kanthi laku. Kenapa? Karena laku itu membawa kita pada kondisi pertumbuhan, di mana tumbuh itu di mana ada transformasi dari yang tidak mudah kita tangkap dengan indera, terus lama-lama indera nangkep nih, oh iya ya, ada ini ya, nggak kelihatan ya, karena kamu sudah melakukan berkali-kali yang tadinya tidak kelihatan, terus menjadi kelihatan, yang tadinya tidak disadari jadi disadari. Nah, ini proses lakunya ini. Nah, balik lagi, tidak semua orang mudah menangkap yang tidak mudah ditangkap oleh indera itu tadi, tapi ada orang-orang khusus, tidak semua orang ya, yang bisa menangkapnya dengan cepat. Konsep yang masuk pada ketidakterbatasan ini, orang-orang ini mungkin yang disebut tercerahkan, orang yang mungkin nabi, mungkin pemuka dan ini orang-orang spesial. Dia orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa menangkap hal-hal yang orang lain susah menangkapnya. Nah, di sini areanya kemudian datanglah yang namanya petunjuk. Karena untuk yang sadar memberitahu kepada yang tidak sadar, yang menyadari di atas sadar itu tadi, biar orang lain juga ikut sadar, itu agak susah caranya. Makanya pakai konsep yang namanya petunjuk nih. Gini loh. Nah, tapi karena memang ini konsepnya tidak mudah ditangkap oleh indera, ini makanya butuh jembatan. Jembatan itu biasanya pakai amsal, perumpamaan, agar kita yang tidak bisa ngelihat bisa nangkep lah, yang kita tidak menyadari sesuatu yang kita alami itu menjadi lebih bisa paham walaupun sedikit-sedikit. Oh, kayak itu loh. Tapi harus diingat, kayak itu bukan si hal itunya. Kayak, tapi itu akan sangat membantu. Makanya banyak amsal dalam petunjuk tersebut. Gunanya apa amsal-amsal ini? Agar bisa men-trigger, agar bisa mengangkat sesuatu yang ada di bawah sadar kita naik menjadi di atas sadar kita. Agar kita kemudian menyadari, oh iya ya, bener ya. Misalnya yang paling gampang itulah 10 dasar titah, 10 perintah Tuhan itu. Salah satunya tidak boleh mencuri. Ini kalau gini, sekarang gampang kita karena sudah dikasih petunjuknya, sudah dikasih contohnya dan seterusnya, sudah belajar dari nenek moyang kita sudah diintegrasi dalam ruang publik, dalam kultur kita bahwa mencuri itu tidak baik. Tapi dulu dikasih tahu mencuri itu nggak baik loh, karena nggak semua orang tahu bahwa mencuri itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Kalau Anda bertanya sekarang, kenapa mencuri itu tidak baik? Tanpa argumentasi agama, nggak semua orang bisa jawab juga. Nah, itu artinya tidak mudah untuk tidak ditangkap. Karena kalau untuk melihat efek mencuri buruk, ya itu bisa panjang. Kalau orang bebas mencuri, berarti tenaganya lebih mudah mencuri daripada mencari makan. Daripada bekerja mencari makan, mending mencuri aja. Nah, bayangkan kalau sebuah kumpulan masyarakat semuanya mayoritas mencuri, terus apa yang dicuri lama-lama? Nah, ini lama-lama habis sendiri nih komunitasnya. Makanya secara tegas nggak boleh ya mencuri ya, karena itu akan membunuh dirinya sendiri.
nggak perlu dibuktikan. Yuk, kalau mau membuktikan ya tunggu aja sampai semuanya mati kan gitu kemudian. Nah makanya kadang-kadang nggak mudah nih kalau kamu dari petunjuk. Buktinya mana? Karena ini menghalangi orang untuk pada sebuah keburukan yang kamu tidak mau menerimanya juga. Kayak orang gini misalnya, dia tahu akan terjadi kebakaran di sebuah gedung dan dia teriak-teriak, jangan itu loh, jangan di dalam aja, ayo keluar, bentar lagi gedungnya kebakaran. Pasti ditertawakan. Kan dasarnya dari mana? Dia tahu sesuatu yang orang di dalam gedung itu tidak tahu. Tapi kemudian, oke lah, nggak usah ngomong-ngomong kata dia. Aku akan menghentikan sebab dari kebakaran tersebut. Mungkin karena ada apa namanya titik api yang mulanya di pojokan gedung. Dia matikan titik apinya. Terus orang akan tidak, kalau yang sudah dengar akan ada kebakaran dan titik apinya dia matikan, dia akan dianggap bohong karena tidak bisa membuktikan beneran terjadi kebakaran. Tapi kalau dia diemin terjadi kebakaran nih untuk membuktikan bahwa kalimatnya benar. Lebih penting mana? Membuktikan kalimatnya benar atau memang menjaga apinya biar tidak terjadi kebakaran. Nah, dualitas kayak gini nih yang membuat area petunjuk ini tidak mudah untuk dibuktikan. Oke, ini juga masuk pada memori kompleks kita ini. Bawah sadar, petunjuk, atas sadar, ini ada proses nih. Bagaimana petunjuk itu harusnya men-trigger bawah sadar menjadi atas sadar. Sesuatu menjadi kita sadari, tidak aja kita patuhi loh, tapi harus kita sadari. Nah, dua area memori kompleks ini membentuk alam di dalam pikiran kita yang disebut sebagai jagat kecil, kesadaran personal, model atau simulasi dunia secara personal. Model ya, bukan modal. Model itu amsalnya. Itu kayak misalnya kayak miniatur. Globe itu model dari bumi. Globe itu bumi kecil, nah. Itu model dari bumi yang sebenarnya. Apakah dia bumi beneran? Enggak, dia hanya model. Tapi cukup representatif untuk bisa membayangkan bumi yang sebenarnya. Nah, itu sebutannya model. Oke, kita lanjut. Ini masih dalam pikiran personal nih. Pertanyaannya kan kita ngalami juga, kita belajar di lingkungan loh soal agama. Kita belajar dari orang tua loh dan seterusnya lah. Makanya di sini petunjuk tidak hanya berhenti pada petunjuk, tapi juga perlu yang namanya kodifikasi. Petunjuk perlu bahasa untuk menyampaikannya, perlu tulisan untuk menyampaikannya, perlu metodologi untuk bisa berkolaborasi. Nah, ini tidak akan ada kolaborasi kalau tidak ada kodifikasi terhadap petunjuk tersebut. Biasanya kodifikasi dan kolaborasi, kemungkinan kolaborasi ini kemudian disebut sebagai dunia spiritual, narasi spiritual. Nah, di dunia yang di bawah yang mudah ditangkap indera juga ada seperti itu, ada kodifikasi. Yang kalau modern ini kemudian pakai narasi metode ilmiah agar bisa kemudian dikolaborasikan dengan penelitian, dengan jurnal, dengan paper dan seterusnya lah. Itu cara untuk berkolaborasinya. Nah, dunia ini disebut sebagai narasi sains. Ini sepertinya dua hal yang berbeda, tapi jangan lupa juga bahwa dua-duanya akan bertemu di satu tempat. Spiritual ini kemudian menjadi kerangka pengetahuan spiritual, dan dunia sains ini kemudian menjadi kerangka pengetahuan sains yang berkumpul di jagat sedang, di dunia bersama, dunia kolaboratif, kesadaran kolektif, model atau simulasi dunia secara kolektif. Jadi kumpulan dari ilmu-ilmu macam-macam, kemudian apa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bisa membentuk kesadaran kolektif. Misalnya keperluan tentang hukum negara itu ada di jagat sedang itu bukan di jagat kecil, itu jagat sedang, karena kita setuju mematuhi sebuah hukum. Misalnya ada konsep pakai rupiah, nah itu jagat sedang, nggak harus pakai rupiah, bisa aja kita pakai kereweng atau pakai sendal atau pakai batu, tapi ada sebabnya kenapa rupiah. Nah, itu ilmu ekonomi yang kemudian mempunyai argumentasinya. Ini dari dunia kolaborasi sains, misalnya punya argumen kenapa pakai rupiah harus gini dan seterusnya. Nah, jagat sedang yang kita hidupi bersama ini adalah kolaborasi dari banyak orang di dunia sains dan banyak orang di dunia spiritual untuk jadi satu. Ini di sini ada, jangan dianggap damai-damai aja juga, terjadi tarik menarik selalu, menarik narasi.
Ini pasti yang orang spiritual agak marah disamakan sama orang sains. Orang sains juga agak marah disamakan dunia spiritual. Saya ngelihat gini kok, itu semuanya hadir di ruang publik. Jangan lupa ada orang yang memang sangat pegangan agama, ada orang yang memang sangat pegangan sains. Dan ini narasi kita bersama memang. Demi pengen memahami yang namanya jagat gede dengan kolaborasi. Oke, tapi perhatikan tuh, yang berdenyut itu perhatikan itu. Di sini orang debat, biasanya debat agama dan debat sains itu karena tidak saling melihat, ada urutan yang berbeda di situ. Nah, ini yang membuat cara berpikir di satu pihak tidak bisa langsung serta-merta diimplementasikan di mazhab yang lain. Mazhab yang atas sama mazhab berbeda, ada urutan yang berbeda antara sumber informasi, petunjuk, kodifikasi, dan menuju kolaborasi. Dan kalau di sains, kodifikasi dengan metode ilmiah untuk menuju kolaborasi. Ini walaupun perbedaan urutan kecil, tapi implikasinya signifikan. Dan ini membuat dipikir sendiri. Ini gambarnya sudah cukup jelas menurut saya. Itu bisa dilanjutkan sendiri, implikasi dari itu tadi. Oke, kita lanjut aja kemudian. Nah, jagat kecil dan jagat besar ini berhubungan. Bagaimana jagat besar terbentuk? Itu dengan jagat kecil yang bertemu di namanya ruang publik, sehingga diterima realitasnya oleh jagat sedang, jagat bersama. Misalnya, kenapa itu pada sibuk pakai buzzer bayar kemana-mana? Ya karena ruang publiknya bisa diintervensi oleh buzzer, sehingga seolah-olah banyak jagat kecil yang setuju pada sebuah konsep yang agar diadopsi oleh jagat sedang, diadopsi oleh banyak orang, misalnya gitu. Si A baik kok, si A amanah kok, oke. Terus semua setuju. Nah, karena ada dorongan narasi di situ. Nah, ini ruang publik yang sehat adalah memberi tempat kepada semua jagat kecil untuk bisa berkolaborasi, saling tes, dan seterusnya. Karena semakin sehat ruang publiknya, yang muncul di jagat sedangnya juga semakin sehat. Kan gitu. Kenapa jagat sedang perlu sehat? Karena selalu ada generasi baru yang perlu mengadopsi apa yang terjadi. Dia mengadopsinya dari jagat sedang. Ini biasa disebut sebagai pendidikan, edukasi. Bisa formal, bisa non formal, bisa dari orang tua, bisa dari tetangga, bisa dari siapapun. Tapi dia menyerap dunia jagat sedang ini untuk membangun jagat kecilnya sendiri. Nah, ini ada proses imbal balik yang terjadi seperti ini. Makanya biasanya kita merasakan ya, dunia nggak gini kok, tapi kok bersama-sama kok di pandangan umum kayak gini ya. Dunia saya sebenarnya nggak gini kok, tapi pandangan umum kok begini ya. Nah, itu hal yang biasa terjadi karena jagat sedang itu kumpulan dan persetujuan orang-orang terhadap sebuah gagasan, sebuah pandangan model terhadap dunia. Nah, ini saya ngomongnya simpel yang model terhadap dunia, walaupun kalau dibedah nanti juga akan banyak lagi. Intinya yang harus kita perhatikan adalah interaksi di antaranya keduanya. Jagat kecil dan jagat sedang itu saling menumbuhkan. Misalnya gini, semakin jagat kecil yang tidak baik yang diadopsi di jagat sedang, maka melalui pendidikan jagat kecilnya juga semakin tidak baik. Nah, ini cycle yang berbahaya. Nanti bisa kita gambarkan pakai sistem dinamik kalau memang tertarik. Nah, ini kalau misalnya jagat kecilnya yang dominan di jagat sedang adalah orang-orang yang kompeten, yang pandai, sehingga membuat jagat sedangnya lebih sesuai dengan jagat gedenya. Ini pendidikannya juga akan membuat alur pendidikan ini dari jagat sedang ke jagat kecil juga akan membuat jagat kecil berikutnya, generasi berikutnya jadi lebih baik juga. Nah, ini penting untuk kita sadari ada cycle ini. Dan kalau jagat sedang adalah kumpulan pikiran-pikiran terbaik, pikiran-pikiran yang paling sesuai dengan jagat gede, itu juga membantu setiap jagat kecil untuk bisa memahami jagat gede. Itu membuat kamu, kita, kamu, saya, kita, dia, dan seterusnya lebih mendekati gimana sih sebenarnya jagat itu, lebih memahami yang namanya jagat. Ini juga bergantung pada kesehatan jagat sedangnya ini. Kalau modern mungkin ada yang namanya saat ini ya fake news, post truth, dan segala macam, itu sangat membahayakan keadaan menurut saya nih. Karena alurnya ini jagat sedang yang tidak benar kemudian diadopsi oleh jagat kecil, semakin jauh sama jagat gede. Kapan kita nyambungnya sama semesta? Kapan gitulah.
Nah, ini intinya sains itu adalah membuat model tentang dunia, model seperti globe dan bumi tadi itu. Sains membuat model tentang dunia, terutama di urusan finite yang terbatas. Sehari makan berapa kali? Kalau kamu nyampur A sama B jadinya gimana? Nah, itu dunia sains karena bisa dilihat, dialami dan seterusnya. Terutamanya di situ. Jadi outputnya adalah cara terbaik, best practice. Cara terbaik agar cepat pintar. Menurut teori sains gini. Outputnya memang seperti itu karena dia lahir dari dunia finite dan fokus utamanya juga pasti di dunia finite, di dunia terbatas itu tadi. Walaupun tidak hanya di situ, tapi nanti kita obrolin. Nah, dunia spiritual sendiri dia juga membuat model tentang dunia, tapi terutama urusan infinite, urusan yang tidak terbatas itu tadi. Misalnya konsep tentang afterlife pada masyar, dunia alam kubur, alam akhirat misalnya. Ini nggak mungkin sampai sekarang nggak bisa disentuh oleh sains. Karena memang lihat mazhab atas sama bawah, konsentrasi mazhab bawah sains itu pada dunia finite yang bisa dipegang, bisa dilihat. Yang di atas itu kita cuma berdasar dari petunjuk nih. Karena kita sendiri nggak bisa menyadari dengan sendiri, tidak mudah, tidak semua orang mudah untuk menyadarinya itu. Tapi outputnya sama, membuat model. Dan pada model infinite ini konsep yang paling sentral adalah Tuhan, God, sebagai kemahaan, artinya ketidakterbatasan itu sendiri. Tan keno kinoyo ngopo, kalau Jawa itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, raiso di ento itu. Jadi dikonsepkan dengan yang namanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjadi konsep yang terbatas, itu bukan lagi yang tak terbatas, wong sudah terbatas itu. Nah, jadi memang pada modeling spiritual itu titik beratnya pada dunia infinite, dunia tak terbatas. Sebetulnya adalah God. Tapi model spiritual ini juga menyentuh finite, juga menyentuh yang terbatas. Karena ada makan pakai tangan kanan, kalau di Islam misalnya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang misalnya. Itu bukan di area infinite, itu di area finite itu. Dan biasanya ini masuk pada konsep syariat. Kamu baiknya gini. Nah, dengan argumentasi dari sudut pandang infinite untuk area yang finite. Begitu juga dengan dunia sains. Dunia sains juga mengakui infinite, tapi tidak disebut sebagai Tuhan, tapi disebut sebagai unknown. Kita belum tahu, ketidakterbatasan. Nah, itu mengakui ketidakterbatasan itu, cuman nggak labelnya bukan God gitu. Dia paham konsep ketidakterbatasan, ketidaktahuan, dia limitasi dari sains sendiri paham. Juga meletakkan konsep infinite itu ada tempatnya sendiri. Nah, urusan penyebutan yo terserah lah, mau mazhab A atau mazhab B, tapi kan yo beda-beda ini walaupun konsepnya sama. Jadi makanya saya nggak setuju ribut sains sama agama itu, karena sebenarnya mengakui konsep yang sama pada representasi yang berbeda, kata untuk menyebutnya berbeda gitu aja lah gampangnya. Nah, saya nggak ngomong turunannya ya, saya ngomong konsep God yang paling tinggi, yang maha gitu aja lah. Oke. Kita masuk ke kerangka pengetahuan spiritual nih. Jagat sedang kerangka pengetahuan spiritual. Kalau pengetahuan spiritual, kita bermain dengan yang namanya dosa dan pahala. Apa itu dosa pahala? Dosa adalah sesuatu yang sesuai dengan model dunia menurut kerangka pengetahuan spiritual. Kalau tidak sesuai dengan modelnya disebut sebagai dosa. Kalau sesuai disebut sebagai pahala. Begitu juga di dunia sains ada area bermainnya namanya benar salah. Kalau sesuai dengan rumus, benar, karena rumus itu memprediksi output dari sesuatu yang kita lakukan. Kalau nggak sesuai ya salah. Ya kalau kamu pengen bikin kopi yang enak, ya rumusnya begini, kalau nggak ya salah, kan gitu. Gampangnya ngomong gitu lah. Kalau nggak ya karena nggak enak misalnya gitu. Apa ya contoh yang paling enak? Benar salah tuh lagi-lagi saya kembalikan, benar salah itu terhadap modelnya, karena kita sama-sama tidak tahu apa yang jagat gede sebenarnya. Kita hanya membuat model di jagat
kecil kita di kepala hanya yang ada yang namanya model tentang infinite maupun model tentang finite, dan itu kita representasikan paling enggak agar kita tidak merasa tidak tahu banget. Tahulah dikit-dikit tentang jagat gede walaupun hanya model, tapi itu sudah amat sangat berguna. Kamu boleh debat sampai dombleh mana yang benar, mana apakah mazhab atas atau mazhab bawah, mana yang benar, monggo debat toh. Paling ada yang nggak terima juga kok tapi ginilah, kamu mau gimana debat kayak apa? Kamu tidak bisa mengaku Tuhan yang mengetahui jagat gede. Kamu cuma punya jagat kecil, saya juga cuma punya jagat kecil. Ini pemahaman saya tentang sambungan itu semua. Jadi yang kita miliki cuma jagat kecil, pemahaman yang kita miliki yang kita miliki. Memaksakan ke orang lain tuh kamu memaksakan jagat kecil yang lain. Jadi kalau mau membuat jagat kecil yang lain setuju dengan jagat kecilmu, masuk ke jagat sedang. Ayo diskursus, ayo diskusi. Mungkin kamu salah, mungkin kamu benar. Ini kalau udah fanatisme ini kasihan, maksudnya ya sedih sana. Karena kamu setia pada jagat kecilmu sebenarnya. Kamu bukan setia pada jagat gedenya. Karena kamu tidak mungkin setia pada sesuatu yang kamu tidak ketahui. Kamu hanya bisa setia pada sesuatu yang kamu anggap tahu sendiri. Oke, monggo lah debat sampai domblehmu. Menurut saya ada yang lebih penting diperhatikan di sini. Kalau memang tujuan kita sama, pengen mengetahui jagat besar agar bisa beraksi seakurat mungkin, yang perlu diperhatikan adalah area ini. Bagaimana hubungan jagat besar, jagat sedang dan jagat kecil? Hubungannya ini. Bagaimana ruang publik yang sehat? Bagaimana pendidikan yang baik dan seterusnya? Karena ini area yang benar-benar kita alami hampir setiap hari. Ini yang kita dengar dari berita, yang kita alami dengan pikiran yang terbatas inilah. Gak usah jagat gede-gede banget, kamu ke bulan aja belum pernah, bumi aja dulu. Ini gak usah bumi, Indonesia dulu tempatmu tinggal. Ini kan ada jagat kecil dan jagat sedang ya. Ini proses ini diperbaiki dengan sangat baik. Ini akan membawa nggak hanya kita, nggak hanya beberapa jagat kecil, tapi dengan membawa jagat sedang yang sehat, banyak jagat kecil juga akan sehat. Area di sini amat sangat penting untuk diperhatikan. Bagaimana membangun ruang publik, bagaimana membangun pendidikan, apakah benar itu harus dipisah dan seterusnya lah. Demi membangun masa depan. Apa sih masa depan? Gak tahu, itu di jagat gede. Yang pasti arahnya adalah kita jagat kecil pengen membuat jagat sedang yang sekompatibel mungkin, yang sepas mungkin dengan jagat gede. Karena di antara gambar ini tidak ada yang bertahan lama kecuali jagat gede. Kamu bisa mati, society bisa mati, bumi bisa hilang, tapi jagat gede nggak hilang. Kalau yang dituju adalah keabadian, yang dituju adalah kebaikan bersama, semakin kita dekat dengan jagat gede, semakin pas dengan jagat gede, aksi kita akan semakin akurat. Gunakan sains monggo, gunakan spiritual monggo, masing-masing punya tempat dan limitasinya. Masing-masing amat sangat berguna. Kalau menempatkan dengan tepat, tidak ada yang buruk. Lagi-lagi gimana jagat kecil mengatur. Oke. Next episode kita bisa mendetailkan yang mana. Monggo di komen aja. Matur nuwun.